Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau sadari bahwa setiap hembusan nafasmu bukan sekadar udara, tapi pesan rahasia dari Tuhan? Bahwa di balik setiap hirupan ada panggilan halus yang selama ini kau abaikan? Kita bernafas ribuan kali setiap hari, tapi seberapa sering kita benar-benar hadir di dalamnya? Mungkin seluruh hidup kita hanyalah perjalanan untuk menyadari satu hal, bahwa Allah selalu dekat, sedekat nafas yang keluar dan masuk tanpa henti. Maka sebelum nafas ini berlalu tanpa makna, mari kita selami kedalamannya. Karena mungkin di sanalah Allah sedang menunggu kita untuk mengenalnya kembali. Bab 1. Nafas yang menyebut namanya. Setiap nafas yang keluar masuk dari tubuh manusia bukan sekadar gerakan alamiah, melainkan ayat hidup yang dibisikkan Allah kepada hambanya. Di balik tarikan dan hembusan itu ada rahasia yang dalam, ada getaran ilahi yang terus memanggil manusia agar kembali sadar kepada asalnya. Setiap kali engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menerima kehidupan darinya. Dan ketika engkau melepaskannya, engkau menyerahkan kembali segalanya kepada Sang Pemberi hidup. Begitu halus dan lembut rahasia ini, hingga hanya hati yang terjaga yang mampu merasakannya. Sebab bagi hati yang lalai, nafas hanyalah udara. Namun bagi hati yang mengenal, nafas adalah zikir yang hidup. Zikir tanpa suara yang terus berputar dalam keheningan kesadaran. Zikir nafas sejati bukanlah sekadar latihan, pernapasan atau pengulangan lafaz, melainkan kesadaran mendalam bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari kehadiran Allah. Dalam setiap helaan terdapat Hu, Dia yang Maha Ada. Dalam setiap hembusan ada Allah yang Maha menghidupkan. Maka seluruh kehidupan ini sejatinya adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Ketika engkau sadar bahwa setiap nafas adalah penyebutan namanya, engkau akan hidup dengan kehadiran yang baru. Engkau tidak lagi hanya bernafas, tetapi engkau hadir. Engkau tidak lagi hanya hidup, tetapi engkau menjadi saksi atas kehidupan yang terus mengalir darinya. Namun kesadaran ini tidak akan muncul selama hati masih dipenuhi kebisingan dunia. Ia hanya dapat lahir dari keheningan batin yang mendalam ketika engkau mulai mendengar suara halus di antara dua nafasmu. Suara itu bukan bunyi, bukan kata, melainkan getaran kasih yang berasal dari sisi Tuhan. Saat engkau menenangi dirimu dan menatap ke dalam, engkau akan mendapati bahwa nafasmu bukan milikmu. Ia adalah titipan. Ia adalah jembatan antara fana dan abadi. Maka jangan biarkan satu pun nafas berlalu tanpa makna, sebab di dalamnya ada peluang untuk kembali. Orang yang telah memahami makna zikir nafas sejati tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya. Ia menemukannya di dalam setiap helaan, dalam setiap denyut jantung, dalam setiap detik kehidupan yang berlalu. Ia berjalan, bekerja, berbicara, namun di dalam batinnya selalu ada kesadaran bahwa segala gerak adalah milik Allah. Setiap langkahnya menjadi sujud, setiap diamnya menjadi tasbih. Ia tidak menunggu waktu khusus untuk berzikir, sebab seluruh hidupnya telah menjadi zikir itu sendiri. Inilah makna dari menghidupkan hati setiap saat. Hati yang tidak pernah kosong dari kehadiran ilahi, meskipun dunia terus berputar di luar dirinya. Maka renungkanlah betapa agungnya rahmat Allah yang terus mengalir lewat nafasmu. Sadarilah bahwa engkau tidak pernah sendiri, bahkan di saat engkau merasa sepi. Karena setiap tarikan nafas adalah panggilan kasih dari Tuhanmu yang tidak pernah meninggalkanmu. Ia menunggu kesadaranmu untuk kembali menyebutnya, bukan hanya dengan lidah, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Jadikan setiap nafas sebagai doa, setiap hembusan sebagai penyerahan, dan setiap hidup sebagai perjalanan pulang menuju Dia yang tiada awal dan tiada akhir. Sebab hakikat dari zikir nafas sejati adalah hidup dalam kesadaran bahwa seluruh keberadaan ini sesungguhnya sedang menyebut nama Allah. Bab 2. Ketika nafas menjadi cahaya. Ada saatnya bagi jiwa yang terjaga, nafas tidak lagi sekadar udara yang keluar masuk dari rongga dada, melainkan cahaya yang mengalir lembut, menembus seluruh lapisan diri. Ia menjadi sinar yang tak tampak oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh hati yang hidup. Ketika kesadaranmu mulai terhubung dengan sumber nafas itu sendiri, engkau akan merasakan bahwa setiap helaan
bukan hanya memberi kehidupan pada tubuh, tetapi juga menyalakan pelita di dalam batin. Cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan muncul dari kedalaman dirimu sendiri, dari tempat di mana ruh berjumpa dengan asalnya. Dan disitulah engkau mulai mengenali bahwa setiap tarikan nafas adalah sapaan lembut Allah, sedangkan setiap hembusan adalah jawaban cintamu kepadanya. Namun cahaya itu tidak serta-merta hadir. Ia muncul ketika hati mulai tenang, ketika pikiran berhenti berlari, dan ketika engkau bernafas dengan penuh kesadaran akan kehadiran Sang Pencipta. Ketika engkau menarik nafas dengan rasa syukur, maka udara yang masuk membawa kedamaian. Dan ketika engkau menghembuskannya dengan keikhlasan, maka seluruh kegelisahan keluar bersamanya. Dalam keseimbangan itu, zikir nafas sejati mulai menyala. Bukan karena banyaknya lafaz, tetapi karena sucinya rasa yang menyertainya. Cahaya itu bukan hanya menerangi batinmu, tapi juga memancar ke sekitar, menenangkan siapapun yang berada di dekatmu. Sebab nafas orang yang sadar membawa getaran rahmat. Bagi para arif, cahaya dari nafas bukan sekadar simbol spiritual. Ia adalah kenyataan batin yang dirasakan. Ketika mereka bernafas, seluruh wujud mereka memancarkan ketenangan. Dalam setiap tarikan, mereka menyerap keindahan. Dalam setiap hembusan, mereka menebarkan kasih. Hidup mereka tidak lagi berpusat pada dunia luar, melainkan pada kesadaran yang memancar dari dalam. Inilah mengapa di hadapan mereka, dunia terasa lebih damai, sebab setiap nafas mereka adalah doa yang hidup, setiap kata yang keluar adalah zikir yang menenangkan. Tetapi bagi hati yang masih gelap, nafas bisa terasa berat dan sesak, karena ia belum mengenal arah kembali. Maka bersihkanlah dirimu dari segala beban yang menutupi cahaya itu. Dari amarah, dari dengki, dari kesombongan yang membuat nafas terasa sempit. Ketika tabir-tabir itu mulai terangkat, engkau akan merasakan kelembutan baru dalam setiap hembusan. Nafasmu menjadi jernih, batinmu menjadi lapang, dan engkau akan mengerti bahwa seluruh kehidupan hanyalah tarikan dan hembusan cinta yang terus berputar dalam irama ilahi. Saat engkau telah sampai pada kesadaran itu, dunia tidak lagi tampak sama. Setiap bayangan menjadi isyarat, setiap suara menjadi panggilan, dan setiap hembusan angin menjadi peringatan bahwa Allah selalu hadir di antara dua nafasmu. Engkau mulai memahami bahwa tidak ada satupun tarikan udara yang datang tanpa izinnya, tidak ada satupun hembusan yang pergi tanpa kehendaknya. Maka jagalah setiap nafas dengan penuh cinta dan kesadaran. Jadikan ia cahaya yang menuntun langkahmu, menembus kegelapan diri hingga engkau menemukan terang sejati. Cahaya yang bukan dari matahari, bukan dari bulan, melainkan dari kehadiran Allah di dalam setiap denyut kehidupanmu. Bab 3. Rahasia hening di antara dua nafas. Ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh hati yang sunyi. Rahasia hening di antara dua nafas. Di sanalah, di ruang yang amat halus itu, seluruh alam seakan berhenti. Tidak ada bunyi, tidak ada waktu, bahkan pikiran pun lenyap. Hanya ada kesadaran murni yang menatap dirinya sendiri. Di titik itulah, manusia dapat menyentuh sesuatu yang tak terlukis. Kehadiran Allah yang begitu dekat, begitu lembut, hingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sebab bahasa akan pecah sebelum mampu menggambarkan kedekatan itu. Hening antara dua nafas adalah gerbang yang tersembunyi, tempat di mana dunia luar dan dunia batin bertemu dalam keabadian yang tak terukur. Kebanyakan manusia tidak pernah menyadari ruang kecil itu karena mereka hidup dalam kebisingan pikiran dan keramaian keinginan. Mereka bernafas tanpa sadar, hidup tanpa hadir, dan mati tanpa benar-benar hidup. Padahal di antara satu tarikan dan satu hembusan, tersimpan keheningan yang menjadi jalan menuju Tuhan. Ketika engkau menenangkan diri, ketika seluruh pikiran berhenti sejenak, dan engkau memasuki ruang hening itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Sebuah kehadiran yang tidak bernama, namun begitu nyata. Dan saat itu terjadi, engkau tak lagi merasa perlu berbicara dengan Allah, sebab engkau sadar bahwa engkau sedang berada dalam genggamannya. Hening antara dua nafas adalah tempat di mana zikir berubah dari kata menjadi keadaan. Tidak lagi ada suara Allah yang terucap, namun seluruh dirimu menjadi kesadaran akan nama itu.
Engkau tidak lagi menyebut, engkau menjadi penyebutan itu sendiri. Di sana, zikir tidak butuh lafaz, sebab Allah telah menjadi inti dari setiap detik kehidupanmu. Para salik yang telah mencapai kesadaran ini hidup dengan damai. Mereka bekerja, berjalan, berinteraksi seperti manusia lainnya, namun di dalam hati mereka, zikir tidak pernah berhenti. Setiap detik, setiap gerak, setiap diam adalah ibadah yang hidup. Bila engkau ingin mendekati rahasia itu, maka belajarlah untuk mendengar keheningan. Diamlah sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupanmu. Rasakan nafasmu perlahan. Tarik dengan kesadaran, hembus dengan ketenangan, dan temukan jeda di antara keduanya. Di sanalah engkau akan mulai mendengar sesuatu yang bukan bunyi, tapi terasa seperti panggilan lembut dari alam yang tak terlihat. Itulah bisikan ruhani yang selama ini menantimu, mengajakmu pulang kepada sumber segala kehidupan. Tidak dengan suara, tetapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Mereka yang mampu hidup dalam kesadaran hening ini tidak lagi terikat oleh masa lalu atau masa depan. Waktu bagi mereka hanyalah arus yang lewat. Mereka hidup di titik kini, di mana Allah selalu hadir, tanpa jeda, tanpa jarak. Itulah yang disebut kehadiran abadi. Dalam setiap tarikan nafas mereka menerima kehidupan, dalam setiap hembusan mereka menyerahkan diri. Di antara keduanya, mereka tinggal di hadirat Allah dalam hening yang tak berujung. Maka rahasia terbesar dari zikir nafas sejati bukan terletak pada kata, bukan pada ritual, tapi pada kesadaran di antara dua nafas. Tempat di mana engkau dan Allah tidak lagi terpisah. Bab 4. Menyelam ke dalam nafas. Ketika engkau mulai menapaki jalan zikir nafas sejati, engkau akan menyadari bahwa nafas bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan samudera luas yang mengalir di dalam dirimu. Ia bukan udara biasa, tetapi aliran ruhani yang menghubungkan jasad dengan sumber kehidupan. Menyelam ke dalam nafas berarti menyelam ke dalam dirimu sendiri, menembus lapisan pikiran, menembus kabut emosi, hingga engkau tiba di dasar yang hening, tempat ruh bersujud dalam diam. Di sana tidak ada batas antara aku dan dia, sebab segala yang berjarak telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa seluruh keberadaanmu hidup karena nafasnya. Dan ketika kesadaran itu muncul, engkau akan merasa seolah dunia berhenti berputar, namun hatimu bergetar lembut karena merasakan kehidupan sejati yang selama ini tersembunyi di balik hirupan dan hembusan. Perjalanan menyelam ke dalam nafas bukanlah perjalanan singkat, sebab ia menuntut keberanian untuk menatap ke dalam diri sendiri. Banyak orang takut diam, karena dalam diam itu mereka bertemu dengan bayang-bayang diri yang selama ini disembunyikan. Amarah, kesedihan, kesombongan, dan segala bentuk keinginan yang belum terselesaikan. Namun justru di sanalah proses pembersihan terjadi. Ketika engkau terus bernafas dengan kesadaran, setiap tarikan membawa cahaya dan setiap hembusan melepaskan kegelapan. Sedikit demi sedikit, tabir yang menutupi hatimu mulai terangkat, dan engkau mulai melihat dengan mata ruhani, mata yang mampu memandang dengan kasih, bukan dengan ego. Menyelam ke dalam nafas berarti belajar tunduk pada aliran ilahi. Tidak lagi memaksa kehidupan berjalan sesuai kehendakmu, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah yang mengalir melalui setiap nafasmu. Dalam penyerahan itu, engkau menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Engkau mulai memahami bahwa segala yang terjadi, baik yang engkau anggap indah maupun pahit, hanyalah bagian dari tarikan dan hembusan kehidupan yang harus dijalani. Seperti laut yang menerima setiap ombak tanpa menolak, hati yang sadar menerima segala takdir dengan lapang. Dan dari kepasrahan itu, lahirlah cahaya kebijaksanaan yang menuntun langkahmu dalam setiap keadaan. Ada saatnya, ketika engkau sudah cukup dalam menyelam, engkau akan merasakan bahwa setiap nafas membawa pesan. Kadang berupa ketenangan, kadang berupa getaran lembut yang mengingatkanmu akan sesuatu. Jangan terburu menafsirkan, cukup rasakan dan biarkan ia menuntunmu. Sebab dalam bahasa nafas Allah berbicara bukan dengan kata, melainkan dengan rasa. Setiap kali engkau menarik nafas dengan kesadaran,
engkau sedang membuka ruang bagi wahyu batin untuk turun. Setiap kali engkau menghembuskan dengan keikhlasan, engkau sedang membersihkan diri dari debu dunia yang menutupi cahaya hatimu. Maka setiap nafas menjadi guru, setiap helaan menjadi zikir yang menuntun. Ketika engkau telah sampai di titik itu, engkau akan memahami bahwa seluruh kehidupan adalah lautan zikir yang tiada tepi. Engkau bukan lagi penyelam yang mencari mutiara di dasar laut, tetapi engkau sendiri menjadi lautan itu. Nafasmu bukan lagi milikmu, tetapi bagian dari napas besar semesta yang berdenyut bersama Zat yang Maha Hidup. Engkau hidup bukan karena udara, tetapi karena kesadaran bahwa hidupmu adalah hembusan dari Allah. Dan ketika engkau menyadarinya sepenuh hati, engkau tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi resah terhadap masa depan. Sebab engkau telah menyatu dengan aliran kehidupan yang abadi. Inilah makna terdalam dari zikir nafas sejati. Bukan sekadar mengingat Allah, tetapi menjadi bagian dari ingatan itu sendiri, menjadi napasnya yang hidup di dalam semesta. Bab 5. Hati yang bernafas. Ada satu tingkatan yang lebih halus dari sekadar bernafas dengan tubuh, yaitu ketika hati ikut bernafas bersama nafasmu. Pada saat itu, zikir tidak lagi terjadi di dada, tetapi di lubuk jiwa yang paling dalam. Hati yang bernafas tidak lagi dipenuhi gelombang pikiran atau keinginan, melainkan mengalir dalam irama kehadiran ilahi yang lembut dan tenang. Setiap tarikan nafas menjadi penyatuan dengan kasih Allah, dan setiap hembusan menjadi penyerahan total kepadanya. Hati yang bernafas seperti ini hidup dalam kedamaian yang tak terguncang oleh dunia. Ia tidak lagi mencari ketenangan di luar, karena sumber ketenangan itu telah menyala di dalam dirinya sendiri. Inilah keadaan para arif yang disebut sebagai hudur, kehadiran hati dalam setiap nafas, di mana cinta kepada Allah tidak lagi diucapkan, tetapi dihirup, dihembuskan, dan dijalani. Hati yang bernafas dengan zikir sejati menjadi lembut dan penuh cahaya. Ia tidak mudah tersinggung oleh hinaan, tidak goyah oleh pujian, sebab ia tahu bahwa segala sesuatu hanyalah hembusan dari Allah yang berlalu sementara. Ia menerima segalanya dengan lapang, sebagaimana paru-paru menerima udara tanpa membedakan mana yang hangat dan mana yang dingin. Ketika seseorang telah sampai pada keadaan ini, ia akan memandang dunia dengan pandangan kasih, bukan karena dunia itu sempurna, tapi karena ia melihat keindahan Allah yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Setiap makhluk menjadi cermin dari rahmatnya, setiap peristiwa menjadi pesan dari tangan kasihnya. Namun untuk sampai pada hati yang bernafas, seseorang harus melewati jalan panjang penyucian diri. Ia harus menundukkan ego, meredam amarah, dan melepaskan genggaman terhadap hal-hal yang membuatnya terikat. Tidak ada hati yang dapat bernafas bebas jika masih terbelenggu oleh keinginan duniawi. Karena itu, zikir nafas bukan sekadar latihan kesadaran, tetapi juga penempaan jiwa. Engkau belajar untuk diam tanpa kosong, bergerak tanpa lupa, memberi tanpa berharap, dan mencintai tanpa ingin memiliki. Setiap nafas menjadi saksi dari perjuanganmu untuk kembali menjadi murni, sebagaimana ruhmu dahulu diciptakan, jernih, suci, dan tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Ketika hati mulai bernafas, engkau akan merasakan bahwa seluruh kehidupan di sekelilingmu juga bernafas bersama. Pohon, batu, air, bahkan angin, semuanya memuji Allah dalam bahasa yang berbeda. Engkau mulai memahami bahwa tidak ada satupun yang benar-benar diam, karena seluruh alam ini hidup oleh zikir yang sama. Dan saat kesadaran itu tumbuh, batas antara engkau dan semesta mulai menipis. Engkau tidak lagi merasa terpisah dari ciptaan lain, sebab engkau tahu bahwa semuanya hidup oleh nafas yang satu, nafas ilahi yang menghidupkan segala sesuatu. Maka jagalah hati agar terus bernafas dalam kesadaran. Jangan biarkan ia mati karena lalai, jangan biarkan ia sesak karena dunia. Bila engkau merasa gelisah, kembalilah pada nafasmu, sebab di sanalah Allah menunggumu dalam diam. Tariklah nafas perlahan dan rasakan cintanya mengalir masuk ke dalam dadamu. Hembuskan perlahan dan lepaskan segala beban yang bukan milikmu. Lakukan itu dengan kesadaran hingga engkau merasakan kehadiran yang begitu dekat, begitu halus, hingga air matamu menetes tanpa sebab. Saat itulah engkau tahu bahwa hatimu telah kembali bernafas. Bukan karena udara,
tetapi karena telah disentuh oleh kasih Allah yang hidup dalam setiap hembusan kehidupan. Bab 6. Nafas yang menghidupkan ruh. Ada saatnya dalam perjalanan makrifat, engkau menyadari bahwa nafas bukan hanya memberi kehidupan bagi jasad, tetapi juga membangunkan ruh yang tertidur dalam diri. Ruh itu yang dulu bersaksi di alam azali, Alastu bi rabbikum, kini menunggu untuk dihidupkan kembali oleh kesadaranmu. Namun selama engkau hidup hanya di permukaan dunia, sibuk mengejar bayangan dan suara yang berlalu, ruh itu tetap tertidur. Ia bernafas tapi tidak hidup, bergerak tapi tidak sadar. Maka zikir nafas sejati hadir sebagai panggilan untuk membangunkan ruh yang sunyi itu, agar ia kembali mengenal sumber kehidupan yang sejati. Allah yang menghidupkan setiap detik dengan kasih-Nya. Ketika engkau mulai bernafas dengan kesadaran, ruhmu perlahan terbangun dari tidur panjangnya. Ia mulai mengingat, dan di saat itu, engkau mulai kembali menjadi dirimu yang sejati. Nafas yang menghidupkan ruh adalah nafas yang disertai rasa hadir, rasa syukur, dan rasa cinta. Setiap tarikan menjadi seruan, setiap hembusan menjadi jawaban. Ketika engkau menarik nafas, engkau menerima kehidupan dari Allah, dan ketika engkau menghembuskannya, engkau menyerahkan kembali hidup itu kepadanya. Dalam kesadaran ini, engkau tidak lagi menjadi pemilik nafas, tetapi penjaga amanah. Engkau tidak lagi memandang hidup sebagai milikmu, melainkan anugerah yang mengalir melewati dirimu. Dari titik inilah kehidupan berubah menjadi zikir yang berkesinambungan. Bukan zikir yang diucapkan, tapi zikir yang dihidupi. Dan ruh yang dulu tertidur mulai menari dalam cahaya kehadirannya. Ruh yang hidup melalui zikir nafas sejati memiliki sifat lembut, damai dan penuh kasih. Ia tidak lagi memberontak terhadap takdir, tidak mengeluh terhadap keadaan, sebab ia tahu bahwa segala sesuatu berasal dari nafas yang satu. Ia tidak mencari keadilan di dunia, karena ia telah menemukan keseimbangan di dalam diri. Ia tidak mencari cinta dari makhluk, karena telah menemukan cinta yang tidak berakhir. Ruh yang telah dihidupkan tidak akan lagi kembali tidur, karena ia telah mengenal sumbernya. Ia bernafas dalam keabadian, walau tubuhnya masih di dunia. Dan ketika engkau melihat orang yang seperti ini, engkau akan merasakan kehadiran Allah melalui ketenangan wajahnya, kelembutan ucapannya, dan kesejukan sikapnya. Karena ruhnya bernafas dengan zikir yang hidup. Namun tidak semua orang mampu menjaga nafas ruhani ini. Banyak yang kembali lalai karena terpesona oleh dunia. Begitu mudah kesadaran tergelincir, begitu cepat cahaya redup ketika hati tidak dijaga. Maka tugas seorang penempuh jalan adalah menjaga nyala itu, sekecil apapun cahayanya. Jika engkau jatuh, bangkitlah lagi. Jika engkau lalai, sadarlah kembali. Karena zikir sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesetiaan untuk terus kembali kepada Allah di setiap nafas. Setiap kesadaran kecil yang engkau bangkitkan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih dalam, menuju ruh yang lebih terang. Dan ketika ruhmu telah benar-benar hidup, engkau akan memahami rahasia besar, bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu nafas. Bagi orang yang terjaga, tidak ada kematian yang menakutkan, karena ia tahu bahwa setiap hembusan terakhir hanyalah pintu untuk kembali kepada sumber nafas itu sendiri. Ia tidak lagi takut kehilangan apapun, sebab ia telah menemukan segalanya di dalam diri. Ia telah menjadi saksi dari kalimat agung, La ilaha illallah. Bukan sekadar dalam ucapan, tetapi dalam setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Dan disitulah hidupnya menjadi doa yang tak pernah terputus. Doa yang tidak diucapkan, tetapi berdenyut di dalam ruh yang telah hidup bersama Allah. Bab 7. Nafas dan cinta ilahi. Ada satu momen dalam perjalanan batin ketika engkau menyadari bahwa setiap nafas adalah wujud cinta Allah yang mengalir melalui dirimu. Tidak ada satu pun tarikan yang tidak berasal dari kasih-Nya, dan tidak ada satu pun hembusan yang lepas dari rahmat-Nya. Setiap nafas adalah tanda bahwa Allah masih mengizinkan engkau hadir, masih memberi kesempatan untuk mengenal dan mencintainya. Namun manusia sering lalai, mereka hidup dalam limpahan cinta, tapi tidak menyadarinya. Mereka bernafas tanpa rasa, berbicara tanpa makna,
dan berjalan tanpa arah, padahal setiap langkah adalah pelukan halus dari Sang Pencipta. Ketika engkau mulai menyadari ini, engkau akan menangis tanpa sebab, bukan karena sedih, tetapi karena tersentuh oleh kelembutan cinta Allah yang tak pernah berhenti berdenyut di dalam dirimu. Cinta ilahi tidak berwujud seperti cinta manusia. Ia tidak menuntut, tidak membatasi, tidak mengikat. Ia hadir dalam setiap hela nafas, dalam setiap denyut jantung, dalam setiap peristiwa, bahkan dalam luka dan kehilangan sekalipun. Sebab cintanya tidak selalu datang dalam bentuk yang engkau suka, tetapi dalam bentuk yang engkau butuhkan untuk kembali. Ketika engkau bernafas dalam kesadaran cinta itu, engkau mulai melihat kehidupan bukan sebagai cobaan, tetapi sebagai percakapan penuh kasih antara engkau dan Tuhanmu. Setiap kesulitan adalah panggilan lembut agar engkau kembali mendekat, dan setiap kebahagiaan adalah hadiah agar engkau semakin mengenal sumbernya. Inilah zikir cinta, zikir yang tidak lahir dari ketakutan akan neraka, tetapi dari kerinduan untuk pulang kepadanya. Cinta ilahi menjadikan nafasmu suci. Ia membersihkan pikiran dari kebencian, melembutkan hati dari dendam, dan menenangkan jiwa yang gelisah. Ketika engkau bernafas dengan cinta, udara yang masuk tidak lagi sekadar oksigen, tetapi menjadi cahaya yang menenangkan batin. Dan udara yang keluar membawa serta racun-racun emosi yang menggelapkan hati. Zikir nafas sejati dengan cinta adalah penyucian tanpa batas. Tidak dilakukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan. Engkau tidak lagi memaksa diri untuk mengingat Allah, karena Allah lah yang mengingatmu terlebih dahulu. Engkau hanya perlu hadir, membuka hati, dan membiarkan cinta itu bernafas melalui dirimu. Mereka yang hidup dalam kesadaran cinta tidak lagi memandang hidup dengan mata yang sama. Mereka melihat setiap makhluk sebagai pantulan dari kasih Allah. Burung yang berkicau, angin yang berhembus, bahkan air mata yang jatuh di pipi. Semuanya menjadi bahasa cinta yang halus. Orang yang bernafas dengan cinta tidak menyakiti, karena ia tahu bahwa menyakiti makhluk sama saja dengan melukai pantulan Tuhan. Ia tidak membenci, sebab ia telah melihat wajah Allah di balik segala sesuatu. Dalam pandangannya, dunia bukan lagi medan persaingan, tetapi taman rahmat di mana setiap jiwa bernafas dalam satu cinta yang sama. Dan ketika cinta itu benar-benar memenuhi setiap nafasmu, engkau akan mengerti makna tertinggi dari hidup, bahwa engkau diciptakan bukan hanya untuk bernafas tetapi untuk mencintai. Cinta kepada Allah bukanlah kata, bukan pula ritual. Ia adalah keadaan batin yang membuat setiap hembusan menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah, setiap diam menjadi doa. Inilah cinta yang tidak pernah padam, karena ia bukan berasal dari keinginan, melainkan dari sumber kehidupan itu sendiri. Maka bernafaslah dengan cinta agar hidupmu menjadi puisi yang ditulis oleh Allah, dibacakan oleh semesta, dan berakhir dalam pelukan abadi Sang Kekasih yang tak terpisah dari setiap hela nafasmu. Bab 8. Sunyi yang menyingkap rahasia. Ada kalanya, setelah engkau bernafas dalam zikir yang panjang, dunia menjadi sunyi. Tidak ada lagi hiruk-pikuk di luar maupun di dalam. Suara pikiran mereda, gejolak hati diam, dan engkau hanya tinggal dalam keheningan yang dalam. Keheningan yang tidak menakutkan, tapi justru menenangkan. Di titik itu, engkau mulai menyadari sesuatu yang belum pernah kau sadari sebelumnya. Bahwa dalam sunyi, Allah berbicara paling jelas. Bukan melalui kata, tapi melalui rasa yang halus. Bukan melalui suara, tapi melalui kehadiran yang meliputi segalanya. Sunyi bukan berarti hampa, justru di dalamnya lah kehidupan sejati berdenyut paling kuat. Ia seperti malam yang tampak gelap, tapi di dalamnya tersembunyi bintang-bintang rahasia yang hanya bisa terlihat oleh jiwa yang tenang. Banyak orang takut pada sunyi karena di dalamnya mereka berhadapan dengan diri sendiri. Dalam kesepian, topeng-topeng runtuh, dan yang tersisa hanyalah wajah jiwa yang polos. Namun bagi yang telah mengenal zikir nafas sejati, sunyi bukan ancaman, ia adalah jendela menuju hakikat. Ketika engkau diam, Allah yang berbicara. Ketika engkau berhenti, Allah yang bergerak di dalammu. Dalam sunyi itulah engkau menemukan bahwa selama ini engkau tidak pernah sendiri.
Ada kehadiran yang selalu mendampingimu, mengawasi, mencintai, dan menuntunmu tanpa henti. Maka jangan takut pada kesunyian, dekaplah Ia, sebab di dalamnya tersimpan suara cinta yang tak terucap. Zikir yang lahir dari sunyi bukan lagi ucapan, melainkan kesadaran yang menembus. Setiap tarikan nafas menjadi perjalanan ke dalam, dan setiap hembusan menjadi pelepasan segala beban dunia. Dalam diam, engkau tidak lagi berbicara tentang Tuhan, tetapi engkau hidup bersamanya. Di saat itu, engkau tidak memohon, tidak menuntut, tidak bertanya. Engkau hanya hadir dalam kedamaian yang dalam, karena engkau tahu bahwa semua sudah cukup, semua sudah sempurna sebagaimana adanya. Inilah makam pasrah sejati, bukan karena menyerah, tetapi karena telah melihat bahwa tiada daya dan upaya kecuali melalui Dia. Sunyi yang sejati bukan berarti terputus dari dunia, tetapi terhubung dengan segala sesuatu melalui kesadaran ilahi. Engkau tetap berjalan, tetap berbicara, tetap bekerja, namun di dalam hatimu ada ruang hening yang tidak tergoyahkan. Di ruang itulah zikirmu terus hidup, tanpa suara namun nyata. Bahkan ketika engkau tertawa bersama manusia, hatimu tetap sujud dalam zikir yang lembut. Inilah rahasia para arif. Mereka tampak biasa di mata dunia, tapi di dalam dirinya tersimpan samudra keheningan yang bercahaya. Dan pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa sunyi bukan tujuan, melainkan pintu. Dari sunyi engkau mengenal diri, dari diri engkau mengenal Tuhan. Setiap langkah dalam diam membawamu semakin dekat pada hakikat wujud, di mana yang ada hanyalah Allah. Tidak ada aku yang terpisah, tidak ada mereka yang lain. Hanya ada satu kesadaran yang hidup dalam segala bentuk, satu nafas yang mengalir dalam segala makhluk. Maka berdiamlah sejenak di tengah hiruk pikuk hidup, rasakan nafasmu, dengarkan sunyi itu. Karena di sanalah Tuhan sedang berbicara lembut kepadamu, bukan dengan kata, tapi dengan kehadiran yang menembus segala batas.